Hai, selamat pagi. Kita mau lanjutkan pembahasan tentang fungsi. Kalau kemarin sudah belajar tentang notasi fungsi, operasi fungsi, jenis-jenis fungsi, hari ini kita mau belajar tentang inverse fungsi. Apa sih yang dimaksud dengan inverse fungsi? Sebelumnya kita mau lihat dulu contoh berikut ini. Kalau saya punya himpunan A yang anggotanya berisikan 1, 2, 3. Kemudian saya punya himpunan B, anggotanya 4, 8, 12. Nah, kemudian ada fungsi F yang memetakan atau memasangkan setiap anggota di himpunan A ke setiap anggota di himpunan B dengan panah seperti berikut. Nah, kalau saya tulis, ini ya, gak apa-apa pakai merah ya. Fungsi F memetakan setiap anggota A ke B. Saya pakai notasi yang ini. Berarti pasangannya jadi apa? Dilihat dari gambar, lihat aja panah hijaunya. 1 ke 4 ya, betul? 2 ke 8, betul? 3 ke 12, betul. Nah, sekarang kalau saya melihatnya secara terbalik. Jadi dari himpunan B yang ini ke sini. Nah, kalau tadi kan ke sini ya. Nah, saya ngelihatnya dari yang kuning ini ke biru. Sekarang saya kalau melihat ke A. Nah, si B-nya menjadi domain. Berarti notasinya seperti itu. Berarti kalau ngelihatnya, sebentar saya tulis dulu. Nah, kalau ngelihatnya dari yang biru ini ke sini, jadinya apa? 4,1, betul? Dibalik ya. 8,2 dan 12,3. Nah, bentuk yang seperti ini adalah fungsi inverse. Nah, suatu fungsi dikatakan memiliki inverse kalau kita lihat dulu ya. Kalau apa ya? Kita berangkat dari definisinya dulu. Suatu fungsi f dari A ke B akan mempunyai fungsi inverse jika suatu fungsi f merupakan fungsi bijektif. Ini saya kasih tanda nih, yang ini ya, clue-nya. Bijektif. Fungsi yang bijektif itu apa sih? Dia punya dua sifat. Injektif sekaligus surjektif. Nah, jadi dia punya sifat ini, juga punya sifat yang ini. Atau sederhananya, kita bisa bilang juga, fungsi bijektif ini terjadi ketika jumlah anggota domainnya sama dengan jumlah anggota kodomain. Dengan aturan tidak ada 2 atau lebih domain yang berbeda dipetakan ke kodomain yang sama. Dan setiap kodomain memiliki pasangan di domain. Jadi kodomainnya harus habis terpetakan. Seperti itu ya. Paham? Pokoknya ingat-ingat di pemikiran kalian bahwa clue-nya itu fungsinya bijektif. Kalau dia bijektif berarti dia punya inverse. Nah, lihat. Fungsi F-nya itu memetakan dari bilangan real ke bilangan real ya, himpunannya. Fungsinya itu 3x tambah 5. Nah, kalau ada di gambar dia jadi yang hijau seperti ini. Sama aja ya, saya mau tulis fx, saya tulis y, dia sama, betul kan? Sudah pernah saya bahas. Misalkan fx-nya ini 3x tambah 5. Nah, y-nya sama dengan 3x tambah 5 ya, sama kan? Misalkan saya mau tulis deh, bentuknya jadi 3x aja tambah 5. Nah, kalau kamu mau mencari inverse, kita cek dulu. Ubah supaya bentuk persamaannya jadi dalam x. Berarti jadi y min 5 sama dengan 3x, betul? Ini kan pindah ruas yang 5. Kemudian untuk dapat x jadinya y min 5 per 3. Nah, ini
adalah inverse-nya. Nah, gimana nih? Inverse-nya ternyata masih ada dalam Y. Nah, kamu ubah aja. Tinggal dalam bentuk X. Nah, ini tuh udah jadi inverse. Berarti jadinya X min 5 per 3. Atau bentuk lainnya boleh. Ya, di sini. Sepertiganya dikeluarin. X min 5. Ini sama aja. Kalau digambar, ini yang hijau fungsi yang asli. Ini yang biru sengaja saya bikin sebagai sumbunya ya, supaya kelihatan inverse-nya. Jadi ini betul kan? Cocok gak nih sama yang di sini? Cocok ya? Nah, kita bisa cek titiknya nih. Titik yang sebelah sini, ini saya kasih tanda. Titik yang sebelah sini, dia kan titiknya 0,5 betul? Kan koordinat itu harus X dulu baru ke Y. Nah, yang sebelah sini lihat titiknya. Asalnya 0,5 ke sini juga ada kan? 5,0. Cocok nggak sama yang tadi pembahasan? Cocok kan? Nah, ini cara mencari fungsi inverse dari fungsi yang bentuknya linear seperti ini. Next, kita lanjutkan pembahasan untuk menemukan rumus fungsi inverse. Kalau fungsinya bentuk pecahan seperti yang tertera, itu fx sama dengan 3x tambah 5 per 2x min 4. Misalkan saya tulis dalam bentuk y sama dengan 3x tambah 5 per 2x min 4. Nah, kemudian saya ubah supaya bentuknya menjadi dalam bentuk x. Saya kali silang y 2x min 4 sama dengan, nah ini kan mau diubah dalam bentuk x, jadinya 3x plus 5. Tuh, dikali silang ke dalam jadi 2xy min 4y sama dengan 3x tambah 5. Kemudian saya pisahkan semua unsur yang punya x. Jadi 2xy min 3x, y min 3x sama dengan 4y ditambah 5. Ya, saya keluarkan yang masing-masing punya x. Jadinya x sisa 2y kurangi 3. Betul. Sama dengan 4y tambah 5. Nah, kemudian saya lanjutkan ke bagian atas. Saya hanya mau ambil x-nya. Berarti jadinya x sama dengan 4y tambah 5 dibagi 2y min 3. Nah, bentuk yang ada itu sudah menjadi inverse. Ya, tinggal ganti aja huruf y-nya dari x. Karena kan kita maunya dalam bentuk x ya. Jadinya f inverse x 4x min 5 per 2x min 3. Nah, udah dapat inverse-nya nih. Nah, terus sekarang kita mau lanjutkan. Bagian bawahnya untuk pembilang punya aturan x-nya nggak boleh sama dengan 3/2. Nah, sekarang kita identifikasi dari rumus fungsi yang tadi. Kalau fungsinya 3x tambah 5 per 2x min 4, otomatis kita cari yang bagian penyebutnya itu kan nggak boleh 0 ya. Cari yang pembuat nolnya itu adalah 2. Nah, berarti domainnya semua boleh kecuali angka 2. Angka 2 nggak boleh karena menyebabkan penyebutnya 0. Berarti sekarang kita tulis jadinya kurung buka dulu. Ya, kurung buka x sedemikian sehingga x tidak sama dengan 2 dan x-nya elemen dari R. R-nya bilangan real ya. Nah, kemudian gimana cara dapat range-nya? Nah, range-nya didapat dari domain inverse-nya. Nah, ingat nggak inverse-nya tadi apa? Kita tulis ulang ya, inverse yang tadi kita dapat sebelumnya. Y-nya nggak boleh 3/2. Y-nya elemen bilangan real. Kalau kamu lupa dapatnya dari mana, ini dari inverse yang tadi ya, saya tulis ulang. Jadinya
4x tambah 5 per 2x min 3. Nah, kita lihat bagian bawahnya tuh penyebut-penyebutnya kan nggak boleh 3 per 2. Itulah untuk acuan supaya kita dapat range-nya. Kemudian kita cari sekarang domain F inverse-nya. Nah, domain F inverse-nya sama dengan range fungsi F ya. Hanya variabelnya diganti jadi X. Sekarang range-nya berarti ya sama dengan domain fungsi F. Karena kan saling berkebalikan ya. Tinggal variabelnya diganti jadi Y. Tuh, Y elemen R. Ini ya hasilnya. Kalau kamu masih belum mengerti, boleh diulang lagi videonya, terus dipahami lebih dalam, supaya kamu boleh punya pemahaman yang utuh tentang bagian pembahasan fungsi inverse. Kali ini kita bahas sampai sini dulu. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti ya. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Bye.